Pukul 4 sore. Ting. Ahra berjalan keluar dari lift saat lift tersebut tiba di lantai apartemennya. Ahra baru saja pulang dari kampus, dan ia sangat ingin melihat apa saja yang dilakukan oleh Reno pada bayi laki-laki yang menggemaskan itu. "Assalamualaikum," ucap Ahra sembari membuka pintu rumah. Ahra menutup mulutnya karena terkejut melihat bayi laki-laki itu yang tengah terbaring di atas karpet bulu berwarna hijau daun di lantai. Edward terlihat sangat anteng bermain dengan mainan yang diberikan oleh Reno. "Astaga, siapa yang sudah memandikanmu? Kini kamu terlihat sangat tampan dengan baju ini," ucap Ahra yang sangat kagum dengan orang yang sudah memandikan bayi kecil berusia 4 bulan itu. "Aku yang memandikannya," sahut Reno yang kini berjalan mendekat ke arah Ahra, dan Edward dengan botol susu di tangannya. Ahra melongo mendengar ungkapan Reno. Ia pikir babysitter yang memandikan bayi laki-laki itu, karena menurutnya sangat tidak mungkin jika Reno yang memandikan bayi berusia 4 bulan itu dengan tangannya sendiri. Masa sih?" tanya Ahra tidak percaya. Reno mendudukkan diri di samping Ahra, menatap marah pada wanita yang sama sekali tidak percaya jika dirinya lah yang memandikan Edward. "Tanya aja sama Edward," ucap Reno lalu memberikan Edward botol susu di tangannya. Reno memegang botol susu yang tengah diminum oleh Edward, sementara Ahra mengernyit bingung dengan nama laki-laki yang disebutkan oleh Reno. "Edward siapa?" tanyanya. Reno melirik malas pada Ahra, lalu menghela nafas panjang. "Nama anak ini Edward, Ahra. Kalau nggak percaya lagi, coba cek deh surat yang tadi kamu baca dengan teliti," ucap Reno lalu kembali fokus pada Edward. Ahra menghela nafas mendengar hal tersebut. "Padahal aku sudah menyiapkan nama yang bagus untuknya," ucap Ahra dengan raut wajah murungnya. "Simpan aja buat anak kamu nantinya. Masa anak orang mau kamu kasih nama juga? Nanti kalau ibunya datang dan cariin dia gimana?" ucap Reno, dan Ahra hanya bisa diam. "Cepetan mandi sana. Aku masih belum mandi dari tadi karena jagain Edward sambil beres-beres apartemen," ucap Reno tanpa menatap Ahra. Iya bawel," ucap Ahra, lalu bangkit setelah mencubit di hidung Edward sekilas. Edward hanya diam saat Ahra mencubit di hidungnya, mendongak menatap Ahra yang perlahan-lahan memasuki kamarnya. Dan ternyata Reno juga melakukan hal yang sama seperti Edward, tapi dengan tatapan aneh pada Ahra. "Aku jadi punya firasat buruk kalau dia tidak bisa menjagamu dengan baik," ucap Reno menatap Edward yang juga menatapnya dengan mengedipkan mata polos. "Mendadak pengen nikah cepet deh," ucap Reno, lalu menepuk pelan tubuh Edward agar segera tidur. 20 menit kemudian, Ahra keluar dari kamarnya dengan hanya mengenakan kaos kuning polos dengan celana panjang bermotif panda dengan warna putih. Ahra terdiam saat tiba di ruang tamu, mendapati Reno yang tertidur di samping Edward dengan lengan yang berada di atas. Dengan lengan yang berada di atas perut bayi laki-laki yang juga tertidur pulas itu. "Aku tidak pernah berpikir kalau dia bisa memiliki jiwa seorang ayah, sampai seperti ini. Bahkan bisa mengurus bayi laki-laki yang baru ia temui tadi. Padahal tadi sempat tidak ingin merawat Edward," batin Ahra, lalu berjongkok di samping Edward. Reno," panggil Ahra dengan menggoyang bahu Reno. Reno mengerjapkan matanya beberapa kali, lalu menguap dan menatap Ahra yang berjongkok di hadapannya. Reno mendudukkan diri perlahan, sesekali menguap layaknya anak kecil, membuat Ahra terdiam. Lagi-lagi dirinya melihat sisi lain dari diri seorang Reno Saputra. "Jagain, aku mau mandi habis itu masak," ucap Reno, lalu bangkit dari duduknya. Ahra berbinar senang mendengar Reno akan memasak makan malam. Akhirnya ia tidak perlu makan mie saat malam hari. 2 jam kemudian, Reno tengah menyiapkan makanan di atas meja dibantu oleh Ahra. Setelah tadi ia membersihkan diri beberapa menit lalu segera ke dapur untuk memasak makan malam. Sedang bayi dadakan mereka sudah Reno pindahkan ke dalam kamarnya dengan bantal di sisi kanan dan kiri, menjaga agar saat Edward bangun dari tidur tidak akan terjatuh dari atas tempat tidur. Lagi pula Reno menaruh bayi kecil itu tepat di tengah-tengah tempat tidurnya,
jadi kecil kemungkinan jika Edward terjatuh. Kamu pintar gendong bayinya dari mana? Tanya Ahra yang kini meletakkan piring di atas meja. Dari internet, jawab Reno cepat. Terus pakaian bayi dengan berbagai jenis itu kamu beli di mana? Banyak banget lagi. Terus popoknya kenapa kamu taruh semua di kamar aku? Bahkan perlengkapannya juga di kamar aku, ucap Ahra, setengah protes. Aku beli pakaiannya lewat jalur online. Dan soal aku naruh di kamar kamu, itu karena kalau di kamar aku kepenuhan. Jadi kamar kamu aja. Lagian setiap malam dia akan tidur sama kamu. Karena jadwalku untuk menjaga Edward adalah waktu siang hari. Jelas Reno. Lalu mulai menarik salah satu kursi dan duduk. Ahra hanya mengangguk mengerti. Lalu ikut menarik salah satu kursi dan duduk berhadapan dengan Reno. Reno dan Ahra pun mulai menyantap makan malam mereka. Berupa sup, ayam saus sambal dan nasi. Reno tidak memasak dalam jumlah banyak lauk pauk mereka. Cukup untuk dirinya dan Ahra. Oh ya, kalau misalnya Edward bangun tengah malam gimana? Terus aku gak bisa buat dia tidur lagi gimana? Tanya Ahra di sela-sela mulutnya yang mengunyah. Itu gak mungkin terjadi, percaya deh, ucap Reno meyakinkan. Ahra hanya diam sambil menganggukkan kepalanya. Meski sebenarnya ia agak ragu. Selesai makan, Ahra yang membereskan piring bekas makan mereka dan memasukkan sisa lauk ke dalam lemari pendingin, lalu mencuci piring, sedang Reno sudah lebih dulu masuk ke kamarnya untuk mencatat tugas yang diberikan oleh dosen di kampusnya. Pukul 12 malam. Reno tertidur begitu pulas di kamarnya, hingga terdengar suara ketukan pintu tanpa henti dari pintu kamarnya, membuat tidurnya yang nyenyak jadi terusik. Apaan ya Allah, ucap Reno, sambil menyibakkan selimutnya dan berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Apaan? Tanya Reno dengan raut wajah ngantuknya. Edward nangis dari tadi. Aku udah buatin susu tapi dia tetap nangis. Dan juga gak mau minum susu yang aku buat, ucap Ahra dengan wajah cemasnya. Reno segera berjalan memasuki kamar Ahra dan mendapati Edward yang terus menangis di atas tempat tidur Ahra. Reno segera mendekati tempat tidur, membuka celana Edward dan melihat popok bayi itu. Raut wajah Reno seketika berubah datar, melirik malas wanita yang ternyata masih setengah polos itu. Ambilin popok, tita Reno, lalu segera membuka popok tipe celana yang dipakai oleh Edward, yang ternyata sudah kelebihan beban hingga membuat bayi itu tidak nyaman. Ahra segera memberikan satu buah popok untuk Reno beserta dengan tisu basah miliknya dan bedak bayi. Reno mulai mengganti popok Edward dengan telaten, sementara Ahra lebih fokus pada sesuatu milik Edward. Punya kamu juga kayak gitu ya Reno? Tanya Ahra, memasang tampang polosnya sambil menunjuk burung kecil Edward. Diam, ucap Reno dengan wajah memerah. Bisa-bisanya Ahra bertanya tanpa malu seperti itu padanya. Ahra bungkam, lalu mulai melihat Reno yang kembali memakaikan celana pada Edward. Nah, udah selesai, ucap Reno bangga pada dirinya sendiri. Udah sana tidur, aku akan bawa Edward ke kamarku, ucap Reno, lalu menggendong tubuh mungil Edward sambil membawa susu yang dibuat oleh Ahra. Ahra hanya diam, lalu membersihkan barang-barang yang digunakan oleh Reno di atas tempat tidurnya. Begitulah kehidupan Reno dan Ahra. Kehadiran bayi mungil itu lambat laun menjadikan hubungan keduanya semakin lengket. Sampai akhirnya bayi itu diambil oleh ibunya. Dan kemudian, Reno menikah dengan Ahra. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu cerita berikutnya ya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Thank you for watching. See you in the next story.